Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, dan diantaranya adalah nikmat kembali bertemu dengan ilmu, diberikan kesempatan untuk berubah dan memperbaiki diri, dan itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang harus kita syukuri. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita, ma'ubidallah, Allah itu tidak diibadahi dengan ibadah yang lebih baik daripada ilmu, kata mereka. Dan ilmu yang di sini adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kesempatan untuk bersama dengan ilmu. Dan sekali lagi PR kita bukan hanya belajar, tapi juga berusaha mengamalkan dengan segala keterbatasan kita. Oleh karena itu selalu minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana juga hadirin Allah muliakan, perkuat syahadatain kita dan bersalawatlah dan mengucapkan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan hadirin Allah muliakan, kita sudah menyelesaikan bab atau hadis-hadis yang dibawakan Imam Nawawi dalam bab al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Bab yang cukup panjang dan gak mudah diterapkan kecuali diberikan taufik dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan berusaha dengan segala keterbatasan kita, berusaha mensarikan beberapa intisari yang dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi tentu saja ini adalah keterangan para ulama kita yang kita jembatani ke jamaah sekalian, yang kita copy pastekan ke jamaah sekalian dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, setelah kita bahas banyak ayat dan hadis yang dibawakan Imam Nawawi rahimahullahu taala, di antara intisari yang bisa kita sarikan dari keterangan para ulama, bahwa mereka, para ulama kita rahimahumullah, menjelaskan bahwa fala budda min hadhihi ats-tsalatsah. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, kita nih butuh 3 hal, hadirin. Kita butuh 3 hal. Ini harus ada. Setiap orang yang mau beramar ma'ruf nahi munkar itu harus punya 3 hal ini. Ini salah satu intisari dari ayat pertama sampai hadis terakhir, hadisnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, apa 3 hal tersebut? Catat baik-baik hadirin, bagi kita yang melihat kemungkaran yang lalu kita ingin cegah, atau kita ingin mengajak orang mengerjakan kebaikan, maka yang pertama kita harus punya ilmu, kata para ulama. Ilmu. Kita harus punya ilmu. Ini adalah harga mati. Kata para ulama, diantaranya Al-Qadhi Abu Ya'la, la ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa man kana faqihan fima ya'muru bihi wa faqihan fima yanha anhu. Tidak ada seorang pun yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran kecuali orang yang punya ilmu, yang paham dan ngerti tentang apa yang dia ajak, atau tentang kebaikan yang dia sampaikan, kebaikan yang dia nasihati atau dia dakwahkan, dan dia punya ilmu, punya pemahaman yang utuh terhadap kemungkaran yang dia cegah, gitu loh. Jadi hadirin Allah, ilmu itu penting.
ilmu itu penting. Dan di antara ilmu yang harus kita miliki adalah ilmu bahwa hal tersebut benar-benar hal yang ma'ruf atau yang baik di sisi Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita udah ngajak hal tersebut, ternyata hal tersebut bukan hal yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu loh. Jadi kita harus, jadi ilmu bahwa hal itu tuh memang baik, ada dalilnya, didukung oleh kaidah-kaidah syariat, gitu loh hadirin. Jadi pastikan dulu yang kita ajak tuh hal yang baik, dan yang nilai bukan kita, yang nilai Allah dan Rasulnya. Atau kebaikan di masyarakat yang di ACC, di dalam syariat kita, tidak melanggar, tidak dilarang, itu pastikan kita tahu itu ada ilmunya. Kalau kita belum tahu, kita belajar dulu. Makanya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal, hadirin. Sebelum ngajak tuh kita harus tahu ilmunya, gitu loh. Sebelum ngajak kita harus tahu ilmunya. Jangan ngajak dulu, emangnya udah benar, aku nggak tahu juga sih. Lo jangan. Pastikan dulu yang kita ajak itu kebaikan, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dibolehkan, bukan hal yang haram, baru ajak. Itu salah satu kesimpulan dari awal sampai akhir. Dan kalau itu nahi mungkar, hadirin, nahi mungkar, kita harus punya ilmu dalam dua hal, kata para ulama. Yang pertama itu bahwa hal tersebut benar-benar mungkar, benar-benar haram, benar-benar nggak boleh. Bukan ternyata boleh, cuman kita nggak tahu ilmunya. Ternyata ada dalilnya, cuman kita belum baca dalilnya. Tapi kita udah ingkari, kita udah cegah, padahal ini boleh. Makanya harus hati-hati. Dan ulama menjelaskan tentang psikis sebagian kita itu, kata para ulama, al-insanu adu majahil. Manusia itu cenderung nggak suka dengan hal yang dia nggak tahu, gitu loh. Jadi itu apaan sih, kan gitu kan. Padahal itu ternyata itu benar, tapi kita udah keburu nggak suka aja, terus kita ingkari karena kita nggak suka dan kita nggak pernah dengar tentang hal itu. Padahal ketika dicek dalilnya, dicek literasinya, ada ayatnya, ada haditsnya, lalu dijelaskan oleh para ulama, muktabar juga. Bahkan seringkali itu adalah pendapat mayoritas para ulama, cuman kita belum tahu. Akhirnya kita pikir itu kemungkaran. Nah, itu harus pastikan dulu, ini kemungkaran atau bukan. Jangan-jangan bukan kemungkaran. Jangan-jangan ada dalilnya, jangan-jangan ada haditsnya. Jadi pastikan dulu bahwa itu adalah kemungkaran. Dan masih ingat kaidah para ulama, adamul ilmi bisyai' la yastalzim al-ilma bil adam. Ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu pasti tidak ada, gitu loh. Jadi ketidaktahuan kita terhadap sesuatu bukan berarti sesuatu itu pasti nggak ada, cuman kita nggak tahu aja. Makanya harus cek. Jadi jangan cepat-cepat
uh, mengingkari atau mencegah padahal itu bukan kemungkaran. Atau hadirin, atau masalah itu adalah masalah khilaf ijtihadiyah, khilaf yang kuat. Khilaf itu perbedaannya, perbedaan yang kuat, perbedaan yang hasil ijtihad, perbedaan para pakar, perbedaan para ulama kita dari dulu, dan sama-sama punya dalil, dalilnya kuat dan harus diselesaikan dengan ijtihad. Itu maksudnya ijtihad itu studi komprehensif. Jadi studi komprehensif, riset untuk menyimpulkan sebuah kesimpulan hukum. Kenapa demikian? Karena kalau itu masalah perbedaan yang kuat, yang sama-sama punya dalil, yang harus diselesaikan dengan ijtihad, maka kaidah para ulama tidak ada pengingkaran, yang ada diskusi. Tapi kalau masing-masing pihak tetap nggak serak dengan argumentasi pihak lain, maka tidak boleh diingkari, dan di situ ranah toleransi. Makanya kaidah para ulama adalah seorang alim itu nggak boleh memaksakan manusia ke pandangan ijtihadnya. Jika terjadi perbedaan, seorang alim itu nggak boleh maksain manusia, jamaahnya harus ikut pandangannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, walaysa lahu hamlun nasi ala madhabihi, dalam Majmu', tidak boleh memaksakan manusia ke madhabnya. Begitu juga dijelaskan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam mengatakan, walihadza kana a'immatu ahli sunnah wal jamaah, dan dulu para imam-imam, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, la yulzimuna an-nasa bima yaqulun min mawaridil ijtihad wa la yukrihuna ahadan alaih. Mereka tidak pernah memaksa manusia ikut pandangan mereka jika ini masalah-masalah ijtihad, jika ini masalah khilaf yang kuat, dan nggak pernah memaksa satupun untuk ikut pandangan mereka. Itu dikatakan Syekhul Islam. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan hadirin Allah muliakan, Imam Ahmad juga pernah mengatakan, sebagaimana yang dinukilkan oleh Dr. Nasir Al-Ghamidi, ma yanbaghi lil faqih an yahmila an-nas ala madhhabihi wa la yushaddid alaihim. Tidak pantas seorang faqih, seorang alim, untuk menggiring atau memaksakan manusia mengikuti pandangannya, wa la yushaddid alaihim, dan nggak boleh keras gitu loh. Anda harus ikut saya, nggak boleh keras dalam masalah ini, boleh syadid dan maksa gitu. Jadi sekali lagi, sebelum kita mengingkari kemungkaran, kita pastikan dulu apakah ini masalah perbedaan yang kuat, ijtihadiyah atau tidak, karena itu konsep para ulama kita. Itu konsep para ulama kita. Dan diantara dalilnya adalah kisah para sahabat yang ke Bani Quraidah tentang salat asar di Bani Quraidah itu loh, yang akhirnya berbeda dua pendapat. Sebagian sahabat salat di jalan dan sebagian sahabat salat di Bani Quraidah, beda loh. Dan ini masalah salat, dan mereka tidak saling mengingkari satu dengan yang lain, dan mereka lapor kepada Nabi SAW, dan Nabi lam yu'annif, Nabi SAW tidak bersikap keras kepada dia masing-masing pihak. Ulama mengatakan ini masalah khilaf ijtihadiyah, makanya Nabi tidak bersikap keras. Jadi barang siapa yang ingin melakukan inkarun munkar, pastikan bahwa itu kemungkaran,
artinya memang jelas itu kemungkaran, bukan sebaliknya, dan itu jelas kemungkaran dan bukan masalah khilaf ijtihadiyah atau perbedaan yang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan tidak mengingkari perbedaan pendapat yang kuat bukan berarti tidak membuka pintu diskusi dan masing-masing pihak menguatkan pandangan yang ada masalah atau menyampaikan itu kepada manusia. Nggak ada seorang ahli ilmu atau itu butuh menyampaikan, tapi tidak diingkari. Allah Ta'ala bisawab. Lalu juga jamaah sekalian, masalah ilmu ini ilmu tentang ma'alat, kata para ulama, ilmu tentang dampak yang ditimbulkan gitu loh. Sebagaimana yang kita sudah jelaskan bahwa kalau kemungkaran itu dicegah dan diingkari menimbulkan dampak yang lebih besar, maka pada saat itu tidak boleh diingkari atau ditunda, cari momen yang lain. Tapi kalau itu hilang atau itu berkurang, maka ingkari dan cegah. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa orang yang amar ma'ruf nahi munkar juga harus memperhatikan, harus punya ilmu tentang dampak dari hal tersebut. Dampaknya gimana nih? Efeknya bagaimana? Gitu. Efeknya gimana? Kalau kita ajak sekarang positif atau justru kontraproduktif. Jadi dia nggak mau, dia pergi, dia kabur. Itu ketika kita cegah, dampaknya lebih parah lagi. Kita harus melihat dampak dari hal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu juga ilmu, kata para ulama, tentang apakah orang itu melakukan kemungkaran tersebut. Jadi oke, ini kemungkaran, tapi pertanyaannya kan apakah dia melakukan atau tidak, khususnya kalau kita dengar dari orang. Nah seringkali kan di lingkungan tuh seringkali kita tergesa-gesa padahal dia nggak melakukan itu. Maka kata Allah, diperlukan juga ilmu tentang apakah dia melakukan itu atau tidak setelah kita pastikan itu adalah perbuatan yang mungkar. Jadi kan ini kan udah jelas kemungkaran, setuju, tapi apakah dia melakukannya? Jangan-jangan itu fitnah, jangan-jangan itu gosip aja, jangan-jangan itu berita hoax, jangan-jangan fake. Maka kita harus tabayun, kita harus pastikan. Jangan begitu dengar langsung kita ingkari. Apalagi kita ingkari di depan umum, padahal dia nggak ngerjain itu, atau berita itu nggak benar, dan lain sebagainya. Jadi pastikan juga dia melakukan hal tersebut. Jadi mempertimbangkan banyak, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Makanya kan sekali lagi kita harus kembali juga ke ulama, ke guru-guru kita, ke ustadz-ustadz kita untuk memastikan. Karena hadirin Allah muliakan, sekali lagi ini nggak mudah, ilmu itu nggak mudah, dan ulama menulis buku-buku tentang masalah ini. Di antaranya buku di hadapan saya, dan sudah kita mention beberapa waktu yang lalu, ini buku ini tentang Al-Qawaid Usuliyah, kaidah-kaidah usul fikih tentang amar ma'ruf nahi munkar, dan itu 1300-an halaman. 1300 halaman. Ini baru satu buku, belum buku-buku yang lain. Kalau itu yang penting, ngingkarin yang paling itu, buat apa ulama nulis buku-buku seperti ini? Ini menunjukkan masalah ini penting. Dan salah dalam amar ma'ruf nahi munkar itu bisa menimbulkan dampak yang besar. Jadi pastikan itu. Itu pertama, secara keseluruhan ya. Sebenarnya masih banyak ya, simpel aja tadi. Ada buku yang tebalnya 1300 halaman. Jadi kan nggak mungkin kita jelaskan semua, tapi kira-kira
Itu item-item yang perlu ditekankan, dan untuk lebih jelasnya tanya kepada guru-guru kita, tanya kepada ustadz-ustadz kita, tanya kepada ulama-ulama kita yang kuat dalam masalah ini. Ini sebagai hal-hal penekanan saja. Kita nggak membahas semua hal, sebagaimana Imam Nawawi tidak membahas seluruh hadis atau dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar. Atau Imam Nawawi sudah sampai detik ini kita pelajari tidak membahas seluruh dalil dalam sebuah bab, tapi yang ditekankan bab-bab penting. Itu poin. Jadi coba tanyakan lagi ke guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita. Yang kedua setelah ilmu apa? Kata para ulama, arifku, lemah lembut. Arifku, lemah lembut. Itu yang dijelaskan Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, dijelaskan Al-Qadhi Abu Ya'la, bahwa orang yang amar ma'ruf nahi munkar harus lemah lembut. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya lemah lembut. Kecuali ada pertimbangan syar'i dan terarah dan akurat menggunakan sikap yang lain. Tapi hukum asalnya lemah lembut. Kata Qadhi Abu Ya'la, rafiqan fima ya'muru bih wa rafiqan fima yanha'an. Dia lemah lembut dalam mengajak kepada kebaikan dan lemah lembut dalam mengingkari. Nabi SAW bersabda, maka narifku fi syai'in ila zana wa manuzi'an syai'in ila syana. Tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut, dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut dari sebuah kondisi kecuali akan merusak kondisi tersebut. Jadi pada dasarnya lemah lembut itu membuat kondisi menjadi lebih kondusif, jadi lebih baik, jadi jadi lebih mudah. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadirin, innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Allah itu yang maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Lihat, Allah tuh rafiqa, ar-rafiq, yang maha lemah lembut dan menyukai kelemah lembutan. Selalu ingat dalam diri kita, Allah itu suka dengan lemah lembut. Allah itu suka dengan lemah lembut. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf. Dan Allah memberikan kepada kelemah lembutan apa yang Allah tidak berikan melalui sifat keras. Jadi kalau kita lemah lembut, Allah akan berikan lebih yang tidak Allah berikan kepada kita kalau kita pakai sikap keras. Jadi wa ma la yu'ti 'ala ma siwa. Dan Allah tidak berikan kepada cara yang lain. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, hadis Muslim ini menunjukkan kepada kita bahwa dengan kita bersikap lemah lembut, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa kita nggak mau dicintai oleh Allah? Jadi upayakan jangan berdalih, tapi ini kan emang karakter saya begini, emang saya, iya, kita sadari bahwa kita punya karakter berbeda-beda dan kita respect kepada semua pihak. Tapi coba deh kita renungkan bahwa Nabi kita SAW mengatakan bahwa Allah mencintai kelemah lembutan, dan Allah kasih solusi, kasih jalan keluar, kasih kebaikan ketika kita gunakan kelemah lembutan yang itu nggak Allah kasih kalau kita pakai cara yang keras atau kasar. Walaupun sekali lagi di beberapa kondisi bisa, dan itu dilakukan juga oleh Nabi SAW, tapi selalu kedepankan kelemah lembutan, kedepankan kelemah lembutan, kedepankan kelemah lembutan. Jadi itu prioritas, itu hukum asal. Begitu di keluarga, suami istri, lalu suami ketika mengingkari istrinya, istri mengingkari suaminya. Jangan mentang-mentang istri kita anggota keluarga, kita pemimpin, lalu kita kasar sama istri. Jangan. Lemah lembut, atau sama anak. Kecuali dalam rangka edukasi, dan itu bab lain. Dan itu pun nggak harus pakai kata-kata kasar kan. Kalau kita mau tegas sama orang, mau kita mau buat istri kita atau anak-anak kita atau keluarga kita tawadu, kan nggak perlu pakai kata-kata kasar. Lemah lembut aja. Kalau marah kan bisa dengan cara yang elegan.
nggak perlu dicaci maki segala macam, karena itu hasilnya nggak akan lebih baik. Kita marah-marah tuh kan kita berpikir marah-marah tuh bisa nanti biar dia berubah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih kelemah lembutan apa yang Allah nggak kasih kalau kita kasar. Jadi udah jelas-jelas lemah lembutan secara hukum asal lebih efektif daripada marah-marah. Dan asumsi kita kalau marah-marah menyelesaikan semua masalah itu perlu ditinjau ulang. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi lemah lembut. Apalagi istri ke suami harus lemah lembut. Suami ke istri aja harus lemah lembut. Lalu bagaimana dengan istri ke suami? Sedangkan suami kita pemimpin. Lemah lembut lah. Lemah lembut. Lalu yang terakhir, sifat yang ketiga, hadirin Allah muliakan, sabar. 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 Dalam amar ma'ruf nahi munkar harus sabar. Itu sifat yang harus dimiliki. Karena sabar itu sangat menentukan. Dan ulama mengatakan, dan seringkali orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dapat respon yang tidak mengenakan. Dapat respon yang tidak mengenakan, maka dia harus sabar. Itu resiko. Itu resiko. Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 35. Surat 46 ayat 35, Allah berfirman, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari para rasul-rasul. Wala tasta'jil, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Hadirin Allah muliakan. Allah perintahkan Nabi kita untuk bersabar dalam ayat ini. Sebagaimana bersabar para Rasul ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah. Kalau Rasulullah disuruh bersabar. Dan harus menjalani proses. Dan kita tahu beliau dicaci maki, beliau dicela, beliau dijatuhkan, dan seterusnya. Beliau diboikot. Mungkin akankah kita berpikir kita akan lancar begitu saja? Dan tidak menjalani atau tidak mengalami sunnatullah sebagaimana dijalani oleh Rasulullah SAW. Allah nggak mengatakan, oh kalau engkau nggak usah bersabar ya Rasul, engkau kan kekasihku, semua dibereskan lah. Enggak, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi, rasul-rasul terbaik, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini pelajaran bagi kita. Jadi perlu bersabar, perlu bersabar. Tapi aku udah sampein ke istriku, Ustaz. Iya. Udah berapa lama sih nyampein itu? Ya 2 minggu. Ya baru 2 minggu, hadirin. Sabarlah, sabar, sabar, sabar. Jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Harus sabar. Lalu minta pertolongan sama Allah. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Rasul disuruh sabar. Ini pelajaran besar bagi kita. Fasbir kama sabaru ulul azmi, kama sabaru ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari para rasul, dan jangan terburu-buru. Itu hal yang sangat
penting. Dan perintah ke Rasul adalah perintah ke umatnya sebagaimana kaidah usul fikih. Karena kita disuruh mengikuti Rasul SAW. Kecuali ada pengkhususan, pengecualian. Maka ketika Allah perintahkan Nabi bersabar sallallahu alaihi wasallam, maka itu perintah buat kita. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ini hal yang perlu kita camkan. Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau kita punya tiga hal ini, punya ilmu, punya kelemah lembutan, punya kesabaran, maka inilah yang dibutuhkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ilmu, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ahmad bin Abdul Halim, Al-Qadhi Abu Ya'la, dan para ulama-ulama yang lain. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.